أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Yang kami hormati dan kami muliakan juga segenap imam masjid, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hadir langsung di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau yang sedang menyaksikan lewat siaran langsung di Penspek Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi serta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqamah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dan juga pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ayah bunda, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, meskipun kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam penciptaan yang paling sempurna, tetapi tetap saja kita manusia, al-insan makanul khata' wan nisyan, yang mana manusia itu tempatnya salah, tempatnya silap, tempatnya lupa, tempatnya alpa. Maka diri kita ini kadang-kadang mungkin tak sengaja melakukan satu kesalahan, ya. Jangankan di tempat yang tidak baik, kadang-kadang kita itu berada di tempat yang baik sekalipun tak terasa juga kita masih bisa berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Itulah tanda bahwa kita ini manusia biasa, manusia yang jauh dari kata kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun demikian, ya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Manusia yang terbaik itu bukanlah manusia yang tak pernah salah. Manusia yang terbaik itu bukanlah manusia yang tak pernah berbuat dosa. Tetapi manusia yang terbaik itu adalah ketika dia pernah terjerumus di dalam lembah dosa, pernah melakukan kemaksiatan, pernah melakukan satu kesalahan, maka kemudian dia mau memperbaiki dirinya dengan senantiasa beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kita itu orang yang terbaik adalah mereka yang mau membenahi dirinya, memperbaiki dirinya dari masa lalu yang penuh dengan kegelapan, kemudian berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap kita itu senantiasa mendawamkan
untuk kemudian beristighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalanya orang itu memang ketika dia beristighfar memang dia betul-betul melakukan dosa. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang beristighfar tetapi bukan berarti dia melakukan satu perkara dosa. Contohnya ketika kita selesai melaksanakan sholat, ketika kita mengucapkan salam ke kanan kemudian salam ke kiri, kemudian kita setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika kita melihat apa yang menjadi kebiasaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu manusia yang sempurna, manusia yang maksum, yang tak pernah sekalipun berbuat kesalahan, Maka beliau itu walaupun manusia yang maksum, walaupun manusia yang tak pernah berbuat salah, tetapi ketika beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wallahi inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih fi kulli yaum aktsar min 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Demi Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain mengatakan mi'ata marrah, bahkan sampai 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah melakukan dosa, dan beliau bukan melakukan suatu perkara dosa, tetapi ketika beliau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perkara-perkara yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah beliau merasa bahwa diri beliau masih banyak kekurangan. Maka di dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah perkataan yang mengatakan hasanatul abrar, kebaikan orang-orang biasa, sayyiatul muqarrabin, bisa jadi satu keburukan atau kejelekan di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Menurut kita sebagai orang awam ini, kita sudah melakukan sholat, sudah melakukan zakat, sudah bersedekah, yaitu semua memang satu kebaikan dan kita merasa sudah banyak melakukan kebaikan. Tetapi bagi orang-orang yang derajatnya yang tinggi, yang memiliki makom yang tinggi, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau hanya perkara wajib saja yang dilakukan seseorang, dia belum menganggap itu suatu kebaikan yang sempurna. Tetapi bagaimana kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan lain dengan ditambah ke amal soleh yang jauh lebih banyak lagi. Misalnya ketika kita sudah melakukan sholat fardu, tapi ada orang lagi yang mungkin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menambah sholat-sholat mereka dengan sholat-sholat sunnah. Maka ketika kita tidak ingin kemudian menjadi orang-orang yang lalai, bahkan itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi pribadi yang senantiasa lalai. Agar kemudian kita terhindar dari perkara lalai ini, maka kita hendaknya senantiasa memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu sendiri menurut para ulama, ketika kita mampu istiqomah untuk senantiasa mengucapkan istighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali keutamaan serta fadilah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Salah satunya yang pertama adalah tentu ketika kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu,
maka Allah akan ampunkan segala bentuk dosa yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa yang sifatnya dosa kecil, ya, kemudian dosa yang sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita senantiasa istiqamah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah hati ini lalai dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka dalam sebuah hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi, ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, kullama da'utani wa rajautani, selama engkau hanya meminta, berdoa kepadaku dan juga berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala makana fika wala ubali, maka aku pasti akan mengampunimu dan aku tak peduli. Selama kita hanya yang pertama berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya tak ada tempat lagi yang tempat kita untuk meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti setiap kita meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajautani, dan selama kita hanya menggantungkan harapan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kadang-kadang yang kedua ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hati ini kadang ketika kita di posisi bawah, maka kita kadang-kadang tidak terasa ada berharap kepada orang yang di atas kita. Kadang-kadang kita mungkin lagi berada di posisi yang kurang, maka mungkin tak sengaja hati ini berharap kepada orang-orang yang lebih. Padahal ketika kita mau seutuhnya menggantungkan harapan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, baik itu yang sengaja maupun yang tak sengaja yang pernah kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal setiap hari itu lebih kurang kita itu mendeklarasikan diri kita itu dalam setiap harinya tak kurang dari 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Tuhanku, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan, maka ini diharapkan, ya, kita betul-betul menggantungkan satu-satunya harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu melakukan hal itu, ghafartu laka ala makana fika wala ubali, maka pasti akan aku ampuni segala dosa-dosamu dan aku tak pernah peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, lau balagat dzunubuka 'anas sama, andaikan dosamu itu setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku pasti juga akan mengampunimu. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam hadis ini yang pertama tadi, ketika kita mampu berdoa meminta hanya kepada Allah dan kemudian kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, selanjutnya kita senantiasa banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu diantara syarat agar kemudian taubat dan istighfar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa kita itu setinggi langit. Dan selanjutnya hadis dilanjutkan, ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, andaikan engkau itu mendatangiku dengan dosa, dengan kesalahan seluas bumi, la usyriku bi, tapi engkau tidak mensyirikatkanku, tidak syirik kepadaku, tidak menduakanku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang jauh lebih besar
daripada dosa-dosa yang engkau bawa kepadaku. Maka ya, syarat yang ketiga yang mesti kita lakukan agar kemudian istighfar kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la tusyriku bi syai'a. Jangan sekali-kali kita mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga perkara tersebut ketika kita mampu melakukannya, maka insya-Allah segala bentuk dosa kita, dosa kecil yang sifatnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika kita mampu mendawamkan atau istiqamah dengan senantiasa menjaga hati kita, kemudian lisan kita mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakanlah ya, bahwasanya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita mampu melakukan hal tersebut, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan untuk kita. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menambah harta kita, akan menambah anak-anak kita. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga memberikan kita berupa syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan menjadikan bagi kita yaitu sungai-sungai. Makna sungai di sini adalah memberikan keluasan di dalam hidup kita, memberikan kelapangan di dalam hati kita agar tidak terasa sempit untuk menghadapi kehidupan ujian dan cobaan di dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang kemudian mau istiqamah di dalam senantiasa beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ketika kita mau istiqamah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada akhir hayat kita nanti, saat detik-detik sakaratul maut kita, Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan kematian yang indah, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.